Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa karena kasih-Mu menyertai kami di pagi yang indah ini. Terima kasih Allah Bapa yang baik karena kami diberikan kesehatan. Untuk itu ya Bapa, kami akan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini yaitu hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, yaitu dari Yesaya 60 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita pada hari ini yaitu Tuhan memulihkan dan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada suatu buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Begitulah judul buku yang berarti dari kegelapan menuju cahaya. Kira-kira begitulah kita membaca nats ini. Ternyata ada kabar sukacita yang luar biasa sehingga dapat menguatkan pengharapan kita, di mana Tuhan berjanji tidak akan mengizinkan kekerasan menguasai kehidupan umatnya, termasuk kita. Pembuangan dan keterasingan sudah dijalani bangsa Israel. Kini saatnya Allah memberikan pemulihan dan perlindungan. Pemulihan dan perlindungan itu terjadi karena kasih Allah semata-mata kepada umatnya. Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosanya. Tuhan sudah melihat penderitaan bangsanya di pembuangan sungguh sangat menyiksa. Penderitaan itu bukan membuat mereka bertobat, tetapi terpuruk dan tidak punya masa depan. Allah tidak memperbolehkan kekerasan, kekejaman manusia menghampiri kehidupan umat yang dikasihinya. Suatu janji yang luar biasa disampaikan Tuhan. Dia memberikan pemulihan tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Nabi Yesaya menubuatkan tentang datangnya keselamatan dan pemulihan atas bangsa Israel. Nabi Yesaya menubuatkan akan terjadi suatu keadaan bagi bangsa Israel di mana Allah memulihkan umatnya dan umatnya tidak akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Tuhan Allah akan menyelamatkan dan memulihkan umatnya dan menjanjikan damai sejahtera bagi umatnya. Tidak akan ada lagi kabar tentang kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu keselamatan dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Ketika Allah hadir, maka damai sejahtera akan terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, apa yang menjadi renungan bagi kita? Janji Allah ini juga menjadi kabar baik dan luar biasa, bahwa kita juga dalam pemulihan dan perlindungan Tuhan. Bagaimanapun sulitnya tekanan yang kita hadapi, ada harapan semuanya akan dipulihkan Tuhan. Itulah pengharapan kita.
dalam kehidupan kita banyak sekali yang bisa mengancam dan menakutkan kita, seperti masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik, dan lain-lain. Akan tiba waktunya Tuhan menjauhkan bentuk-bentuk kekerasan hidup kita. Untuk itu, mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya penyerahan diri kepada Tuhanlah yang memberi kekuatan. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tembok keselamatan dan pintu gerbang pujian adalah gambaran kenyamanan hidup, perlindungan dari Tuhan. Orang yang dilindungi dan diselamatkannya akan menyampaikan hormat, kemuliaan, dan pujian hanya kepada Tuhan yang memberikan perlindungan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bahwa perlindungan kami adalah Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami akan memulai kegiatan kami sepanjang hari ini, baik pekerjaan kami, usaha kami, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang selalu menuntun kami semua. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami mohon, di dalam nama Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.